disciple transforming lives. Senang sekali bisa berada di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Ari Wicaksono. Saya dipercayakan menjadi host pastor GMS Yogyakarta dari tahun 2012. Sebelumnya saya tinggal di Salatiga selama 13 tahun. 2012 saya diutus ke Yogyakarta dan mengembalakan di sana sampai saat ini. Puji Tuhan, dan saya hari ini ditemani oleh seseorang yang spesial. Tentunya istri saya, bukan yang lain. Gitu ya. Ada istri saya di depan, anak-anak saya juga ada di Jogja mau ikut, cuma karena ada persiapan tes jadinya anak-anak saya nggak ikut. Gitu ya. Jadi saya sudah menikah, istri 1, 2 orang anak, yang besar kelas 3 SMP dan yang kecil kelas 4 SD. Demikian perkenalan dari saya. Sepanjang hari ini saya lagi menyampaikan tentang jangan tertinggal, seri tentang jangan tertinggal. Gereja kita lagi dibawa bertumbuh di mana-mana, mau dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Kalau kita lihat, kalau saya lihat di grup, selalu pastor-pastor pada, wah ini seru kegerakan di sana di sini. Saya rindu menyampaikan setiap kita pun jangan boleh ketinggalan kegerakan Tuhan yang sedang terjadi. Yang tidak mau ketinggalan katakan amin. Amin. Tadi pagi saya sudah sampaikan semua dimulai dari Gilgal. Hari ini saya akan lanjutkan, bukan ke Bethel tapi nanti akan ke tembok Yeriko. Tapi kita baca firman Tuhan dulu bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai dengan 14. Mari kita buka bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Kita akan baca bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Anda siap Bapak Ibu Saudara? Yang siap bisa lambaikan tangannya mungkin, saya bisa lihat responnya, terima kasih. Kita baca bergantian, mulai dari saya terlebih dahulu. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, ayat yang kedua. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Bethel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. 4. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat yang ke-6. Lima 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. 8. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkata Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 10. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 12.
Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Kita membaca kisah Elia dan Elisa ketika Elisa sedang berjalan bersama dengan Elia. Elia naik diangkat Tuhan ke surga. Saya merenungkan firman ini Bapak Ibu Saudara, mereka berjalan dari Gilgal, terus dari Gilgal mereka ke Betel, dari Betel mereka ke tembok Yeriko, dan dari tembok Yeriko mereka ke sungai Yordan. Sama seperti kehidupan kekristenan kita, kita ini harus mulai dari Gilgal. Gilgal itu apa sih? Tempat di mana kita disucikan, tempat di mana kita ini menerima Tuhan, tempat di mana celah Mesir tadi pagi saya sampaikan, itu dihapuskan dari kita. Kita dimenangkan dari masa lalu. Kita ini harus berjalan di dalam Gilgal itu. Enggak langsung kepada mungkin kuasa, nanti saya akan harus ngomong tentang kuasa, tapi bukan ngomong tentang kuasa saja atau mungkin penggenapan janji Tuhan. Tapi semua dimulai dari Gilgal. Dan setelah dari Gilgal mereka ke Betel. Betel ini apa sih? Saya skip di Betel. Saya akan jelaskan sedikit. Betel itu berbicara tentang sebagai seorang Kristen, orang yang ikut Tuhan. Ingat kisah Betel pertama kali disebutkan adalah tentang waktu Yakub itu tidur. Dia tidur, dia lihat tangga ke surga, malaikat naik turun. Dan di situ Yakub berkata, sungguh di tempat ini ada Allah dan aku tidak menyadarinya. Dan sampai Yakub berkata di tempat ini akan dinamakan Betel, rumah Allah. Gitu ya. Jadi di dalam Betel, setiap kita pun harus belajar membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan ketinggalan kegerakan cuma karena kita gak pernah connect dengan surga. Kita harus bangun connect dengan surga. Kita perlu yang namanya ketekunan. Hadirat Tuhan gak bisa dirasa-rasa. Kalau merinding gitu kita langsung rasa bahwa Tuhan hadir, Tuhan kuat di sini. Waktu kita gak merasakan, kita ngomong Tuhan gak ada. Entah di dalam masalah kita, pergumulan kita, sometimes kita merasa Tuhan begitu nyata menyertai, masalah cepat selesai. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu berlarut-larut lama, gak selesai-selesai. Terus kita berkata, mana ada Tuhan? Buktinya belum selesai sampai sekarang. Makanya kita sebagai orang percaya kita harus tekun. Tuhan itu adalah Allah yang setia. Kita harus kenal pribadinya. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dia gak pernah tinggalkan umatnya. Dia gak pernah tinggalkan kita sedikit pun. Tuhan selalu tepat janji. Dan dia selalu tepat waktu. Gak cuma hanya tepat janji tapi tepat waktu. Dan di Betel kita harus belajar itu. Di mana kita ini harus membuka diri. Kita harus tekun, percaya sama Tuhan, kenal pribadinya. Bukan A, B, C, D ini, tapi kita harus percaya sama Tuhan. Sehingga kita tidak kenal Tuhan dari apa kata orang. Dari pendeta yang khotbah hamba Tuhan siapa. Tapi karena kita kenal secara pribadi. Nah siang hari ini, yang di jam 11 ini saya menyampaikan tentang tembok Yeriko. Gimana sebagai orang percaya, kita ini bisa hidup di dalam kuasa. Saya rindu membagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Anda siap Bapak Ibu Saudara? Yang siap katakan amin. Tapi sebelum masuk ke dalam Yeriko, di sini kita lihat kisah Elia dan Elisa. Elia kan bilang sama Elisa kan, waktu dia mau jalan dari Gilgal ke Betel, dia bilang, kamu tinggal di sini saja, gak usah ikut, gak apa-apa kok. Tuhan nyuruh aku ke Betel. Elisa bilang, enggak, aku akan ikut kemanapun engkau pergi. Demi Tuhan dan demi engkau yang hidup. Kita jalan bareng-bareng. Dari Gilgal ke Betel, Betel ke Yeriko, Yeriko ke sungai Yordan. Semuanya Elia ngomong udah tinggal di sini nggak apa-apa. Tapi Elisa maksa ikut ke sana.
Dan Elisa menerima berkat yang tidak diterima orang lain. Banyak orang pengen diberkati ini dan itu, ada berkat masing-masing. Entah kita ngomong double porsi lah apa, tetapi ada berkat yang harusnya diterima oleh kita. Kalau kita ini jalan bersama dengan Tuhan, nggak berhenti di satu titik tertentu. Jangan puas hanya jadi jemaat biasa. Jangan puas hanya jadi orang yang cuma ke gereja, ikut CG saja. Tapi terlibat lebih dalam, jangan puas hanya di situ satu level aja. Tapi terus di sana sampai apa? Tuhan menyatakan rencananya dan digenapi dalam hidup kita. Kita nggak boleh puas. Udahlah tinggal di sini aja nggak apa-apa. Nggak, tetap mau ikut. Sudah tinggal di Bethel, udah tinggal sini aja, tetap mau ikut. Sampai Yeriko tetap mau ikut. Sampai sungai Yordan. Di sanalah Elia terangkat ke surga. Dan berkat itu turun kepada Elisa. Juga tahu gak Bapak Saudara? Ada pembelajaran lagi. Udah terlalu banyak orang Kristen yang kenal firman. Tapi tidak mau hidup dalam firman. Udah cukup banyak orang yang tahu firman. Yang kenal firmannya apa. Tapi gak mau hidup dalam firman. Setiap dari Bethel kepada dari Gilgal ke Bethel ketemu Nabi. Nabinya ngomong, ini loh Tuhanmu akan naik ke surga. Iya aku tahu, diem kamu udah diem. Udahlah firman Tuhan itu bukan hanya cuma untuk disampaikan. Tapi untuk dialami pribadi. Gimana caranya? Melakukannya. Jadi kalau dengar firman tuh gak cuma hanya mendengar pulang. Tenang, hari Minggu sudah selesai. Udah terima makanan firman Tuhan. Bukan cuma makan, tapi dilakukan. Udah gitu nih, sampai dari Bethel ke tembok Yeriko, ketemu Nabi lagi. Orang banyak dengar firman dan berkata, hei Tuhanmu akan naik ke surga. Aku tahu Elisa ngomong, diam. Diam itu pakai tanda seru. Diam gitu. Elisa ngomong, aku tahu, diam gitu. Salah gitu. Udah gak usah banyak ngomong firman. Yang penting kita hidupi firman. Ngomong firman, iya tapi jangan cuma menyampaikan, tapi hidupi firman lebih penting daripada kita menyampaikan firman. Ada amin. Kita harus belajar di sana. Nah coba kita lihat. Di Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Nanti yang Bethel saat ini guyon sama Pastor Jimmy. Saya bilang Pastor Jimmy nanti yang Bethel biar Pastor Jimmy gitu Pastor Jimmy. Iya makanya saya sampaikan gitu ya. Coba lihat yuk sama-sama kita ngomong tentang Yeriko. Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai 15. Yang sudah bisa katakan amin. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua pun berbuat demikian. Dan pasal yang ke-6 diomongkan bahwa Tuhan akan meruntuhkan tembok Yeriko. Kamu tuh harus jalan sehari sekali selama 6 kali. Di hari yang ke-7 kamu harus jalan 7 kali muterin tembok Yeriko bla 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 bla. Di sini kita melihat di mana orang harus berjalan di dalam kuasa. Saya merenungkan kadangkala kekuatan kita ini terbatas. Kadangkala kita harus sadar sampai sadar-sadarnya bahwa kekuatan kita terbatas sampai kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Gimana sih caranya bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko yang tebelnya gitu, yang tingginya sedemikian, rasanya nggak mungkin.
Caranya gimana harus ngatur strategi ini dan itu. Kemenangan yang diberikan bangsa Israel bukan karena kekuatan pribadinya, tapi karena kekuatan Allahnya. Kadang-kala kunci terobosan kita bukan karena kekuatan atau hikmat manusia, tapi terletak kepada Allah yang menyertai kita. Sehingga kita harus taruh iman kita sama Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendirian. Waktu saya merunkan nih, oh jadi tembok Yeriko itu roboh karena ada bala tentara Allah. Bala tentara Allah panglima itu loh, yang mau merobohkan temboknya. Gak cuma muji-muji Tuhan terus roboh, siapa yang robohin? Karena diukur karena suara ini, ultrasonik ini bla 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 bla, gak gitu. Tapi ada bala tentara Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita ini punya otoritas dan kuasa. Katakan otoritas, katakan kuasa. Setiap kita punya otoritas dan kuasa selama kita ada bersama dengan Tuhan. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sampai yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau kita perhatikan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang seharusnya. Karena iman kita ini bisa mengalahkan dunia. Tetapi seringkali di dalam keadaannya kita ini waktu menghadapi pergumulan, kita merasa kita sudah kalah sebelum bertanding. Apakah salah? Ya enggak, itu proses. Di mana iman itu bertumbuh, enggak bisa langsung menang. Ada masalah, pasti menang. Ada masalah, pasti menang. Kadangkala sama. Kita perlu proses. Saya punya sebuah tanaman pohon ara. Saya punya tanaman pohon ara pada waktu itu. Saya diajarin Tuhan tentang pohon ara ini. Saya waktu ke sebuah tempat gitu ya, ada pohon ara, saya coba lihat ini apa, ini buah tin. Buah tin itu apa? Kalau di Kristen buah ara. Wah, aku seneng banget, saya senang sekali. Saya beli, saya taruh di depan rumah. Gitu ya, saya taruh di depan rumah, terus mulai tumbuh, ada buahnya, saya senang banget. Ini akan mengingatkan saya, supaya hidupnya terus berbuah, kalau gak berbuah dipotong. Jadi deg-degan sebagai hamba Tuhan. Harus punya ini, rasanya kalau nggak berbuah, Tuhan berbuah. Satu ketika saya pindah rumah, saya harus potong pohon-pohon ara itu, saya harus potong. Saya potong Bapak Ibu Saudara. Saya sudah gali tanahnya, terus saya sampai segini, saya potong. Saya potong akarnya tuh sampai segini. Wah, kira-kira hidup ini, ada serabut di sana sini, bisa hidup ini. Dasar petani amatir, ya kan? Potong, saya taruhlah di pot karena saya mau pindah rumah. Saya taruh di pot. Hari seger gitu, wah hidup. Besok paginya daunnya layu semua. Saya bilang, Tuhan, jangan mati Tuhan. Jangan mati, saya bilang gitu. Terus hari berikutnya, tetap masih layu, terus kuning. Saya pergi ke kantor, saya lupa hari keberapa, daunnya saya pagi masih kuning, sorenya sudah hitam. Daunnya saya pulang kok daunnya sudah hitam. Terus, mati ini. Pohon ara saya mati. Singkat cerita, saya doakan pohon itu setiap hari. Saya doakan pohon itu setiap hari sampai pembantu saya yang di rumah, dia bilang, Pak, ngapain buang aja, gak mungkin sudah hidup lagi, itu pohon sudah mati. Sudah sampai kayunya pun sampai hitam. Saya bilang, enggak, nanti kalau saya pindah rumah lagi, karena di sini saya cuma hanya beberapa bulan, saya pindah rumah lagi. Kalau sampai gak bertumbuh, ya sudah berarti tuannya sudah memberikan kasih karunia.
kita potong dan buang saja mbak. Mbaknya bilang, iya, sampai diketawain sama mbak saya. Sudahlah pak, gitu. Gak mungkin hidup. Tiap pagi saya berangkat kantor tak pegang dalam nama Yesus, hidup. Saya sudah berangkat kantor setiap pagi. 1 bulan berlalu, 1 minggu masih semangat, 2 minggu masih semangat, 3 minggu, 1 bulan berlalu. Tetap masih gelap, hitam semua. Saya bilang, dalam nama Yesus. Mana Yesus? Kok gak hidup ini? Dalam nama Yesus gak hidup. Mana ini? Sudah 1 bulan berlalu, 1,5 bulan berlalu tak pegang terus. Gak hidup. Sampai saya bilang, Tuhan, tiap hari tak pegang, ini memang sudah dari kasat mata aja sudah mati, ini gak bisa. Terus saya bilang, gimana cara hidup? Saya baca, singkat cerita, gak ada caranya. Sudah kalau sudah mati ya mati. Satu ketika saya cuma pegang dalam nama Yesus, muncul loh tunas di atasnya. Hijau gitu, kecil. Seneng, saya bilang. Mbak, hidup mbak. Saya bilang, mbaknya bilang, gak mungkin pak, gak mungkin hidup. Singkat cerita, Tuhan ngomong sama saya, hidup kok. Pasti bertumbuh lagi pohonnya. Terus saya bilang, mbak pohonnya hidup lagi. Enggak, sampai beneran hidup. Keluar daun kecil mulai segini. 1 ukuran jempol ini. Ada daun. Mbak saya baru percaya. Betul pak, hidup. Nah kan untung enggak dibuang. Kalau dibuang mbak, 650.000 melayang mbak bilang. Saya bilang, walah bapak gitu ya. Terus saya bilang, iya. Tapi hidup. Itu mengingatkan saya, kita ini punya kuasa, cuma kadangkala kita ini lupa. Kita ini bisa mengalahkan dunia. Semua orang punya cerita masing-masing, gak bisa kalau gitu semua ada pohon mati nanti, doakan dalam nama Yesus. Enggak tuh aku enggak ngalami, pendeta itu bohong. Tuhan punya cara yang berbeda-beda, jangan langsung diambil terus wah gitu. Atau mungkin nanti pulang sengaja mencobai diri, tak potong akarnya, mati, tak buktikan benar gak ya. Itu namanya mencobai Tuhan. Gak boleh begitu. Tapi kita semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Kita dipanggil untuk menjadi pemenang bukan menjadi loser. Jangan kalah sebelum bertanding. Tahun depan ngomongnya resesi ini dan itu, semua udah deg-degan semua. Udah jangan kalah sebelum bertanding. Siapkan dengan yang baik. Siapkan, tahan, ini imannya tuh harus makin diperkuat. Kalau tahu keadaan sudah mulai begini-begini, bukan justru waduh piye nih caranya, gimana caranya, tapi justru harus andalkan Tuhan. Tidak ada amin. Harus andalkan Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Artinya apa? Di Roma 8 ayat 37 ngomong demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kata lebih daripada pemenang ini, bahasa aslinya adalah hupernikao atau surpassing victory. Jadi lebih daripada pemenang itu, menang itu di sini kita di atasnya pemenang. Kita harus ngerti. Jadi posisi kita bukan di bawah tapi di atas karena Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, waktu ada masalah kita bisa ngomong, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Percobaan-percobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Filipi 4 berkata tadi juga segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah kadang-kala kita lupa. Kita andalkan kekuatan sendiri. Sampai kita capek. Sampai kita stres. Akhirnya ya sudah. Mentok jedok di situ. Karena kekuatan kita terbatas, akhirnya kita ngomong, mana ini lebih dari pemenang. Enggak menang-menang kok lebih daripada pemenang. Coba kita lihat Filipi 4 ayat yang ke 39.
Filipi 4. Filipi 4, maaf. Roma 8, maaf, bukan Filipi. Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-30 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan di sini. Segala sesuatu gak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Entah kematian atau hidup, pengharapan, malaikat, semuanya. Apapun itu, keuangan, ini pujian, bahkan mungkin gak akan pernah bisa melepaskan kita dari kasih Tuhan. Kesepian kita gak akan pernah bisa melepaskan kita dari kasih Tuhan. Apapun itu, ketelanjangan lah, kesengsaraan lah, dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Wow. Jadi kita tahu hari ini waktu kita menerima otoritas yang dari Tuhan, kita tahu. Kita lebih daripada pemenang karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Gak pernah berubah. Kita lihat di sini. Apalagi Tuhan ngomong demikian, Matius 16 ayat 19 berkata demikian. Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini adalah kuasa yang Tuhan berikan buat gerejanya, kuasa sudah diberikan, tetapi otoritas untuk memakai kuasa itu dari kita yang mengusahakan. Kita dikasih kunci mobil sama Tuhan. Terus kita ngomong, mana Tuhannya, mobilnya gak nyala. Kuncinya sudah dikasih ke kita. Kita gak mau pakai. Kuasa untuk memakai mobil Tuhan sudah kasih. Kuncinya di kita. Cuma kadang-kala kita gak mau nyalain mobilnya. Seringkali sebagai orang percaya, kita ada di tempat yang itu. Kuasa ada di dalam diri kita, tapi kita gak mau memakai kuasanya. Saya ngalamin itu Bapak Saudara. Punya pohon sirsat lagi. Ada 7 pohon sirsat. Batangnya sekian. Satu jempol saya lah batangnya. Istri saya bilang, ini gak berbuah. Sudah lama kita tinggal di sini, sudah hampir 1,5 tahun lebih gak berbuah. Potong aja, saya bilang jangan potong. Jangan dipotong, tak bilang. Kalau kamu mau potong, sisain 4. Kenapa? Sudah sisain 4. Aku mau praktekkan imanku, tak doain aja lagi. Ya kan? Sama Tuhan ya kan, harus jadi teladan dong. Tiap pagi juga sama, saya bilang, dalam nama Yesus bertumbuh berbuah. Saya berangkat kantor. Dalam nama Yesus bertumbuh berbuah. Saya lupa waktunya berapa lama. Tiba-tiba mulai bunga-bunga itu muncul. Muncul. Dan sejak bunga itu muncul, gak pernah berhenti pohon sirsat itu menghasilkan buah. Sungguh. Sampai security yang ada di perumahan kami, dia nunggu saya pergi pelayanan keluar kota kayak gini. Dia pulang. Saya pulang. Security bilang, Pak, sirsatnya jatuh, saya ambil kemarin. Enggak apa-apa, ambil aja. Dari awal yang kita seneng bikin manisan sirsat gitu ya, kasih gula, direbus dikit gitu. Terus sampai kita bosen, sampai pada jatuh, kadang-kadang diambil jadi busuk. Sampai begitu, mereka bilang, karena gitu saya pulang pasti bilang, Pak sirsatnya jatuh, enggak apa-apa ambil saja. Tapi selalu berbuah terus, enggak pernah berhenti. Saksi matanya di sini. Tanya aja sama ini. Saya bilang untung ya, gak dipotong semua. Ada kesabaran di situ. Saya bilang itu loh. Kadang-kala kita perlu praktek iman. Kalau pastor pujikan dalam nama Yesus gitu ya. Doakan sembuh bla bla bla. Ayo praktek iman. Kalau perkebunan cari saya.
Enggak bergurau. Mau berkebun, mau apa ya, semua sama. Gitu ya. Jadi, ayo kita tahu bahwa otoritas sudah diberikan kepada kita. Nah, kita perlu tahu dulu kuasa itu apa, otoritas apa. Kuasa adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu. Dalam bahasa Yunaninya adalah dunamos, itu kuasa. Ada kesanggupan untuk berbuat sesuatu, dan otoritas itu adalah hak untuk menggunakan kuasa itu. Bedakan antara otoritas dengan kuasa. Kalau kita lihat, otoritas adalah kekuasaan yang sah diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya, itu otoritas. Otoritas juga berbicara tentang hak untuk bertindak, wewenang, atau hak untuk melakukan tindakan atau membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Itu adalah otoritas. Seringkali kita lupa, Tuhan sudah berikan kuasa tapi kita lupa memakai otoritas. Sehingga waktu kalau kita malam-malam mau ke toilet, harus nungguin, belum pagi ya. Mau ke toilet masih gelap ya. Mau ke toilet deg-degan di sini. Habis Halloween. Takut ke kamar mandi sendiri. Kalau sudah ke toilet larinya cepet-cepet, langsung tidur lagi. Lihat ada yang ngikutin enggak. Kadang-kadang kita lupa kita punya otoritas. Saya ingat kisah tentang perwira di Kapernaum. Mari kita buka bersama-sama di Matius yang ke-8, ayat yang ke-5. Matius 8 ayat yang ke-5. Matius 8 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit, lumpuh dan sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kalau kita perhatikan, kita lihat bahwa wow, perwira ini saya lihat hidupnya itu penuh dengan iman. Gitu ya. Perwira ini punya iman yang besar. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dan mengerti bahwa otoritas itu akan mendatangkan kuasa. Nah, bagaimana kita harus hidup di dalam otoritas? Kan kita sudah mendengar itu. Yang pertama adalah tunduklah kepada firman. Tunduklah kepada firman. Untuk hidup dalam otoritas kita perlu tunduk sama otoritas. Apa sih otoritas yang kita harus lakukan atau berada di bawahnya? Adalah firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Nggak bisa dikorting, kebenaran tetaplah kebenaran. Mau dibelokkan ke kanan kiri, mau ditambahi toppingnya atau apanya biar tambah cantik, tambah ini, tetaplah kebenaran. Nggak bisa berubah, mau dibelokkan orang kebenaran, namanya kebenaran, nggak bisa yang lain. Makanya kita perlu tunduk di bawah otoritas itu, firman. Gitu loh. Dia nggak perlu ngomong bahwa, perwira ini nggak perlu ngomong bahwa aku nih loh punya kuasa atas 100 prajurit atau 500 prajurit. Nggak perlu ngomong.
Dia sekali ngomong semua prajuritnya semuanya gerak. Kenapa kok dia bisa begitu, punya otoritas gitu? Karena dia tunduk sama kaisar. Andaikan dia nggak tunduk sama kaisar, prajuritnya juga tidak akan dukung dia. Kita perlu tahu bahwa di dalam kehidupan kita, kita perlu itu. Tunduklah sama kebenaran. Tunduklah sama Tuhan. Kalau kita tunduk sama Tuhan, firman Tuhan yang lain ngomong, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sama kejadiannya seperti tadi Yosua itu dengan bala panglima tentara surga itu. Kalau dia nggak tunduk sama panglima bala tentara Tuhan itu, nggak akan ada kuasa yang terjadi. Yosua sampai berkata, katakan apa yang harus hambamu lakukan. Dia mukanya sampai ke tanah, delosat, dia bilang, aku mau tunduk sama Tuhan. Nggak mungkin ada lahir kuasa kalau kita nggak mau tunduk sama Tuhan. Makanya kita perlu diingatkan dan digembalakan. Waktu kita merasa hebat, waktu kita merasa semangat, jangan sombong Pak. Oh iya nggak boleh sombong. Waktu kita ngerasa ini dan itu ada orang yang menegur kita, jangan marah. Ya apa sih masih muda ngomong-ngomong gini? Sudah, jangan marah. Kita perlu tunduk sama otoritas. Akhirnya kita bisa punya otoritas. Ada amin. Kenapa di dalam Connect Group gitu? Kita dimuridkan, kita harus tunduk. Sehingga kita mulai bertambah di dalam otoritas, semakin bertambah. Saya diajarin Tuhan itu. Dari dulu saya pengennya orang itu semau gue. Menang sendiri. Gak boleh saya kalah tuh, gak boleh kalau kalah saya coba lagi. Dulu saya dipanggil orang tuh dewa. Dewa itu dewa. Dewa itu gak pernah kalah, dia ngomong. Selalu menang. Waktu dalam masa-masa kuliah dulu tuh orang panggil saya dewa. Gak pernah kalah, selalu itu. Saya sampai di gereja pun ada orang yang ngomong saya. Sudah ngalah, sudah ini. Saya bilang, pengen ngalah tapi di hati ini gak bisa ngalah. Tapi ada orang ngasih tahu saya, waktu saya bisa tunduk di sana, saya bisa mengalahkan diri saya sendiri. Dan Tuhan percayakan otoritas yang semakin lebih besar dalam hidup kita. Coba perlu kita sama-sama di dalam hidup kita ini banyak orang gagal. Karena apa? Pemikirannya sudah salah. Tunduk kepada Allah, akhirnya merasa hidupnya dibatasin, gitu. Tunduk kepada Allah, akhirnya hidupnya dibatasin. Rasanya itu kayak, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tunduk itu artinya adalah keputusan kita menaruh diri di bawah otoritas. Ingat, kita diselamatkan karena kasih anugerah, bukan karena kehebatan, bukan karena kebaikan. Kita diselamatkan itu bukan karena kehebatan atau kebaikan. Tapi kita diselamatkan karena Tuhan itu memberikan anugerah sama kita. Ikut Tuhan bukan harus jadi baik. Tapi ikut Tuhan harus punya hati yang pengen menyenangkan Tuhan dan menaati Tuhan. Kalau kita sudah pengen aku ikut Tuhan supaya aku jadi hidup lebih baik. Rasanya kita melihat itu aturan ini, aturan itu. Tapi waktu kita ikut Tuhan karena kita pengen menyenangkan hati Tuhan. Kita pengen menyelesaikan rencana Tuhan. Beda cerita dan beda rasa. Banyak orang mau tunduk tapi sulit rasanya punya pemikiran-pemikiran lain. Karena pemikirannya salah. Coba kalau kita mau tunduk karena apa? Karena kita mau menyenangkan hatinya. Beda cerita. Beda cerita, waktu jalan lebih enteng. Orang gagal karena sudah bicara tentang aturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Padahal simple. Miliki kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita kehilangan kunci, kalau kita kehilangan ATM, bukan berarti kita kehilangan uang di ATM, bukan? Kalau kita ini kehilangan kartu ATM-nya, bukan berarti uang kita dalam ATM hilang. Tapi seringkali kalau kita kehilangan ATM, kita ngomong, waduh uangku hilang.
Belum tentu. Banyak orang salah. Kita ini pengennya gak kehilangan ATM, kadangkala ya. Nggak boleh itu, kita sorry. ATM ini adalah kunci untuk ngambil uang, otoritasnya. Nah kalau kita kehilangan ATM-nya bukan berarti kita kehilangan kuasanya. Kalau kita salah hari ini, kita mikirkan bahwa aku ini nggak punya kuasa, keliru. Cari ATM-nya. Makanya Tuhan ngomong di sini. Ayo kembali, cari kartu ATM. Ambil kartu ATM yang baru, bilang, terus pakai, uangmu nggak hilang, kuasa nggak pernah hilang. Karena orang jarang tunduk dalam otoritas, akhirnya dia merasa kehilangan kuasa. Padahal yang hilang cuma otoritas atau kartu ATM-nya. Bisa paham, yang paham bisa angguk-anggukan kepala. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam otoritas adalah hiduplah dalam doa dan pujian firman, atau hiduplah dalam keintiman sama Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang itu merasa dia punya otoritas. Kalau kita nggak pernah dekat sama Tuhan, kita nggak akan pernah tahu kita punya otoritas. Seorang anak itu kalau dekat papanya, dia gagahnya setengah mati. Merasa hebat banget. Tapi waktu pergi sama papanya nggak ada. Lihat gitu, ada orang, dia langsung, kamu tadi gini ya? Maaf om, ya om. Tapi kalau ada papahnya, apa? Pernah lihat yang gitu nggak? Dalam hidup kita juga sama loh. Waktu kita dekat Tuhan, kita merasa bahwa kita, pede banget nih. Ada masalah, kita tahu kita dekat Tuhan. Tuhan bantu kita. Tapi waktu kita jauh dari Tuhan, waduh rasanya itu hidupnya jadi nggak punya kuasa apa-apa. Perwira ini tahu kuasa itu lahirnya dari mana? Kedekatan sama Tuhan. Makanya dia cari Tuhan. Maka dia cari Tuhan, dia harus ketemu sama Tuhan. Perwira ini bisa ngomong sama tentara-tentaranya. Tolong panggil Yesus datang ke sini. Bisa? Bisa. Perwira ini bisa ngomong sama pegawai-pegawainya, ngomong, ayo panggil Tuhan Yesus datang. Biar ini loh, teman kita bisa sembuh. Tapi yang dilakukan perwira ini bukan nyuruh bawahannya. Dia datang sendiri. Dan berkata, Tuhan berfirman saja, anak buahku ini pasti sembuh. Otoritasnya jadi kelahir dari situ. Seringkali kita ngomong lagi mau doa, rajin amat ke gereja, titip doa ya. Masih zaman gak di Jakarta itu? Mungkin ya, tapi di GMS gak ada. Semoga. Tapi gak ada lah di GMS. Gak ada yang tahu. Titip doa ya, mau CG, rajin amat. Capek di badan. Titip ya, salam. Video call lah, video call. Ini perwira tahu, bukan dia titip-titipan, dia datang sendiri. Kedekatan itu membuat kita punya otoritas. Kalau kita ini udah jauh dari Tuhan, makanya hidupnya dalam bahasa Jawa adalah melempem. Tahu melempem? Kalau kerupuk kena angin, gak kriuk-kriuk, itu melempem. Gak punya otoritas. Makanya dekat sama Tuhan, carilah Tuhan. Selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan, maka kamu akan mendapat, kata firman Tuhan. Ketok pintu, maka akan dibuka bagimu. Kalau jauh, dekat sama Tuhan yuk. Kalau Anda dengar firman Tuhan itu hari ini, Tuhan pengen kita semakin dekat sama Tuhan. Supaya apa? Kita datang dengan kuasa. Ada sesuatu masalah terjadi, kita tahu ada otoritas di sana. Kita bukan kalah, tapi kita ini menang. Karena kita punya otoritas. Katakan amin. Yang ketiga, bagaimana kita punya otoritas? Jadilah hamba yang bisa dipercaya. Kalau kita gak bisa dipercaya, otoritas tidak mungkin ada dalam kehidupan kita. Perwira ini bisa dipercaya
Dia itu bisa dipercaya karena apa? Dia tidak arogan. Ciri-ciri orang yang bisa dipercaya adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Tadi saya bilang bisa suruh pegawainya, dia nggak datang. Nggak datang suruh pegawainya, tapi dia datang sendiri. Menunjukkan kerendahan hati si perwira ini. Dia mau datang. Padahal orang ini, tentaranya ini misalnya, kalau nggak ditolong pun ya nggak masalah. Dia sudah datangkan tabib, sudah datangkan ini. Tapi dia cari Yesus. Orang itu bisa dipercaya. Semua lahir di sana. Kalau kita nggak punya kerendahan hati, bagaimana mungkin kita bisa dipercaya? Suatu percaya, dikasih kepercayaan sedikit sudah sombong. Udah mentang-mentang jadi CGL baru, udah rasanya punya otoritas. Wah ini gini. Lebih ini ngatur sana ngatur sini, lebih begini. Rasanya udah jadi coach baru, wah lebih hebat lagi. Udah jadi TL baru, rasanya gini. Ingat, itu cuma titipan. Para pemimpin baru yang lahir, saya mau sampaikan, saya nggak tahu apakah ada CGL baru atau enggak. Kita ini cuma dipercaya sama Tuhan doang. Otoritasmu bisa hilang jikalau kamu arogan atau enggak. Atau kamu sombong. Hati-hati. Izinkan saya ngomong ini. Boleh kan ya? Hati-hati, miliki kerendahan hati terus. Miliki kerendahan hati terus. Lukas pasal 19 ayat 16 sampai 19. Dikatakan demikian, orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. 19 katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Perhatikan, bahwa setiap kita diajari oleh mina yang kecil akan menjadi perkara yang besar jikalau kita punya kerendahan hati. Jikalau kita mau mengerjakan, aduh kecil ngapain dikerjakan. Bayangkan mina dengan kota beda. Beda banget. Harga 1 mina jadi 10 kota itu beda banget. Gak bisa di-compare, tapi ini kepercayaan atas 10 kota jauh banget. Rasanya tuh gak sampai saya mikir ke sana, gak sampai loh Tuhan aku mikir ke sana. Tapi beda banget. Tuhan lagi ngomong ini loh, untuk perkara yang besar, miliki kerendahan hati. Jangan sok-sokan. Seberapa Tuhan angkat tinggi kita, gak boleh sok-sokan. Tuhan percayakan kita perusahaan, gak boleh sok-sokan. Tuhan mau percayakan kita apapun hari ini, jangan pernah sombong. Karena sombong adalah awal dari kejatuhan. Jangan sombong. Kita perlu di sana. Dan berikutnya adalah keluarlah dari zona nyaman. Kalau kita mau punya otoritas, kita harus keluar dari zona nyaman. Gak bisa kita ini menjadi pribadi yang sama. Kita harus keluar dari zona nyaman. Tadi malam saya ketemu dengan orang-orang yang saya gembalakan di Yogyakarta waktu zaman mereka kuliah. Lihat PP-nya di GMS Tangerang, langsung pada datang dan berkata, ayo kok kita ketemu, boleh saya jumpa. Terus mereka cerita, lebih enak waktu zaman kuliah di Jakarta. Saya tanyakan, di Jakarta gimana? Aduh kok macet di sana sini, waduh capek gini. Terus kenapa mau dilanjutin? Ya kerja kok. Ya sudah kalau kerja berarti oke, tak bilang. Dia bilang gitu, aduh capek kok gini, aduh gimana. Terus saya bilang sama mereka, tak bilang gini. Capek kan? Betul. Tapi kalau kamu mau berkembang, kamu harus keluar dari zona nyaman. Kamu harus keluar dari zona nyamanmu. Jangan tinggal di masa lalu. Tadi pagi saya juga sampaikan itu.
Enak sih masih kuliah, nggak mikirin uang. Dikirimin orang tua, oke sekarang kamu cari uang. Mau ngabisin mikir. Karena mau dihabisin seberapa, sudah habis dulu sebelum dihabisin. Wah di sini sewa apartemen gini, ya sudah mikir no, tak bilang. Pikirkan sendiri, tak bilang. Ayo, keluar dari comfort zone. Dia bilang, iya. Kalau kita mau hari ini, mau hidup dalam otoritas, tunduklah sama firman dan Tuhan. Katakan amin. Tunduklah sama itu. Yang kedua, jangan arogan di sini. Jangan arogan. Jangan arogan yang ketiga. Yang kedua adalah hiduplah dalam keintiman. Dekat. Yang ketiga jangan arogan. Yang keempat, kita tahu. Tinggalkan zona nyaman. Tinggalkan zona nyaman. Tapi capek ini, tinggalkan itu. Maka otoritas akan ditambahkan dalam diri kita. Making disciples, transforming lives.